Sandra ku wedi aku. Sampean wedi pulang dimintain BPJS. Ya apa iku Mas? Aku mosok ngurus BPJS. Apa piye? Sebenarnya ngurus BPJS itu bukan untuk takut apa namanya? Takut nggak bisa pulang ya. Kalau keluargaku sudah ngurusi si BPJS, Mbak Yuku yang sudah bayar tiap bulannya. Aku nggak punya Mas Andro. Makanya nanti gini, mertuaku kan aku mau pulang tuh. Aku bulan 9 Mas Andro, tanggal 8. Sampai bulan 9, aku Agustus tanggal 24. Oh, terus itu 1 bulan aku di rumah. Aku juga 1 bulan. Nah, iya. 24. Berarti masih bisa ketemu 9. Ya, nanti aku tak daftarin mertuaku ya. Pulang Indonesia. Nanti biar tak kasih tahu prosedurnya buat teman-teman kalau bikin BPJS. Lah iya, itu loh Mas, takutnya kan aku lihatin di konten kalau yang anak yang renew di sini itu kayak nol lagi gitu loh. Kok gitu, padahal aku nggak pernah masuk PT lagi gitu loh Mas Andro. Iya. Itu kan live-nya Miss Yuni sama Iya, Miss Yuni sama Pak Putra ya. Kan. Betul. Sebenarnya iku piye Mas Andro? Ya, itu sebenarnya titipannya dari orang BPJS kan. Hari-hari ini BPJS kan gencar-gencar lah. Gencar-gencar promo, terus piye carane arek-arek sing nang Hongkong supaya gelem bayar BPJS, bener nggak? Oh, nggih. Sebulannya kan iso oleh entuk duit. Satu itu, ya yang kedua, ini kan tahun politik toh, Mbak. Nah, betul. Arep pemilihan. Nah, dulu KTKLN itu kan rame juga waktu mau coblosan kan. Nggih, lah terus kemarin katanya udah dihapus. Nah, ya nek sampean rame-rame. Nek sampean inget kan ya pasti giliran mau mendekati pemilu itu mesti enek ukara kan. Lah ya makanya kita yang mau cuti itu kayak takut gitu loh Mas Andro. Ya enggak usah takut. Sampean itu enggak usah takut. Gini loh. Jadi kalau kita itu enggak bisa terbang karena dipersulit, yang penting sampean bawa rekaman. Semua direkod semua iya dong. Untuk bukti. Sampean ngomong apa Pak? Tak rekam. Kenapa saya nggak boleh? Kayak gitu direkam. Mareng ngono terus diviral no. Jadi padahal kita ini di sini kan yang penting ada kontrak kerja sama visa ya Mas Andro kan? Iya, visa sampean kan masih hidup. Iya. Ini katanya udah ke 1 bulan aku Mas Andro. Ya iya, nggak ada masalah tuh sebenarnya. Tinggal sebenarnya itu kuat-kuatan ngomong. Oh, berani apa orane? Iya. Sampean mergone kebanyakan kan ditindas. Nah, kan nggak usah saya jelaskan. Enggak, gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya hal yang biasa. Cuman kadang-kadang ya kembali lagi polemik ya. Betul. Jadi yang disampaikan yang disampaikan politik gitu yang pertama. Jadi satu hal intinya sampean sudah berangkat dengan prosedur yang benar itu kan tidak ada masalah. Oke, Mas. Artinya tidak menjadi sebuah persoalan yang besar dan teman-teman kan pada bingung karena sekali lagi yang bikin konten adalah Miss Yuni dan Pak Putra. Nah, betul. Jadi semua itu yuk kok gini loh kok gini gitu jadinya ya, makanya aku juga sebenarnya kemarin itu aku nggak tahu ya, aku nggak ikut zoomnya. Miss Yuni di Mefu nggak ikut zoomnya karena pagi kalau Miss Yuni ngerti kalau pagi bojoku kan masih di rumah. Oh iya, itu hari waktu malam itu sama Pak Beni itu. Nah, ikut Mas kan? Andra kan juga. Iya, saya juga komen. Kalau malam itu ikut. Jadi terkadang juga yang kalau penjelasannya panjang itu membuat ribet jadi teman-teman. Iya, betul. Intinya gini, apa itu? Bingung arek iku gitu Mas. Sebenarnya nggak usah bingung selama visa ada ya, sekarang visa ada. Terus jangankan kayak gitu tuh kemarin
apa namanya? Bukan, apa namanya? KTKLN. KTKLN anaknya. Anak-anak yang diurus sama bojoku, jenis bojoku podo, Mbak minta surat cuti dari majikan. Dari agent saya bawa gitu, ngapain bawa kayak gini? Nggak usah. Aku dimarahin kalan sama majikanku. Ngapain bawa kayak gitu? Nggak usah. Tuh. Jadi sampean KB itu sudah terikat kontrak, itu sudah ada tanggung jawab untuk kembali ke sana, dan pihak maskapai penerbangan itu random. Jadi kadang-kadang ngacak gitu loh, Mbak. Ya saya nggak ngerti maksudnya apa ngacak yang mau berangkat. Terus intinya ya pokoknya ya ada uang ya oke, kayak gitu loh maunya itu kebanyakan. Semen kan ya ngerti dhewe to, enggak. Dimanfaat nih. Enggak perlu aku sebutkan lah. Emang kebanyakan gini Mas Andrio. Kayak di bandara gitu, kalau mereka tahu kita ini TKW, rendah banget pandangan mereka itu. Padahal gaji kita lebih gede dari mereka loh. Sebenarnya bukan pandangannya rendah. Tapi piye carane dijaluki duit. Nah, makanya itu ngomongnya ini itu. Iya, jadi kadang supaya uang keluar. Dianggap kita kan enggak ngerti aturan. Makanya kan sebenarnya kalau Anda melarang saya, ya kan, kita langsung rekam, kita viralkan. Jadi ada temennya enak gitu loh. Jadi kalau syarat-syarat kita benar sesuai dengan berangkat terbang, ya sudah gitu loh. Kenapa harus ditahan-tahan kami ada di sini? Tapi kalau cuman bikin BPJS ya udah bikin aja. Wong BPJS aja ke kantor lurah kan bisa diwakilkan. Sekalian kita pulang kan lapor. Oh gitu. Mbak Yuku itu BPJS-nya di kantor lurah. Makanya besok mertua aku nggak ngerti di kantor lurah apa di kantor BPJS. Soalnya katanya kan pas waktu daftar massal itu kan di kantor lurah bayarnya. Ya, terus habis itu transfer. Nah sekarang aku nggak ngerti. Makanya nanti aku pulang, aku akan bikin konten, aku akan bikin video untuk pendaftaran BPJS. Penjelasannya sebenarnya itu gimana gitu Mas Andro. Iya. Kita niki sing niki supaya nggak bingung. Arep cuti makanya maju mundur niki gitu loh Mas Andro. Nggak usah, ya aku cuti aja. Kalau mau memang bikin BPJS kan ya sudah lah, BPJS asuransi buat kita di Indonesia gitu aja kan beres toh. Tapi heranku kok peraturannya kok lucu, kok suruh itu gitu loh. Ya kok lucu banget gitu loh. Ya sebenarnya bukan lucu, tetapi sekali lagi BPJS lagi gencar-gencarnya mempromokan. Dan dia makanya tidak ya biar dan gini loh. Pelanggan juga. Dan dia kan juga mau ada proyek BPJS kantornya itu ada dikasih taruh di KJRI 1. Stafnya. Biar pantas. Biar semua teman-teman itu juga ada mendaftar di BPJS. Jadi orang-orang yang di luar negeri itu bagaimana caranya bisa bayar BPJS terus untuk buat negara, ngono lho, Mbak Kan wong loro kan loro. Jadi seperti yang disampaikan sama siapapun ya, negara kita itu ngomongnya kaya. Tapi ini Mas Andro, salahnya gini Mas Andro, maaf ya tak potong. Orang pakai BPJS saya sendiri yang ngerasakan ya Mas. Aku antrian itu, aku tanpa ada BPJS ya, antrianku nomor 25. Padahal ya Mas, aku dipanggil kan operasi pas aku ya. Itu dipanggil nomor 5 udah dipanggil aku. Karena aku nggak bawa BPJS, nggak bawa apa. Murni cash bayar uang. Terus? Obatnya pun beda. Tapi yang mereka yang pakai BPJS malah yang urutannya berapa itu? 5, 6, 7, 8 itu belum dipanggil. Malah aku yang urutan nomor 25 dipanggil duluan. Nomor 5 urut aku jadinya. Lucu kan itu? Ya kan saya nggak perlu cerita kalau negara kita Mbak makanya kenapa saya milih di luar. Terus makanya kenapa saya nggak mau pakai BPJS kayak gitu? Ya itu masalahnya. Gitu loh sebenarnya. Ya. Mereka itu kayaknya mengadakan gini, pakai surat BPJS, ini pakai surat KIS. Jadi mereka penanganannya itu lambat Mas. Lain.
dengan yang kita nggak punya kartu-kartu kayak gitu loh. Ya. Kan aneh kan? Ya makanya sampean kalau ajak ngomong kayak gitu aku gak bisa ngomong, Mbak. Orang saya sendiri memutuskan tidak nyoblos itu kelantaran apapun yo mental apapun wis gak jadi gitu lebih ya, Mas, baik. Makanya kan aku kalau ditanya yo podo hae kayak gitu ya sudah lah. Monggo di sing apik endi bae gitu ya, Nah, Mas. wis silahkan, aku nggak penting nggak ikut-ikut gitu kan. Jadi ya persetan dengan apapun itu. Yang jelas ya kalau kita masuk aturan masih jadi orang Indonesia ya belajar mengikuti aturannya Indonesia. Kalau kita nggak mau ngikuti aturannya Indonesia ya kita pergi dari Indonesia. Makanya salah satu sampean ke luar negeri itu kan karena di Indonesia kita nggak bisa bertahan hidup toh. Nah, betul. Kita nggak bisa dapat makan di Indonesia, nggak bisa nyekolahin anak, makanya kan kita keluar. Kalau cuma di Indonesia aja ya bisa cuma pas-pasan aja, Mas Andro. Ya makanya kan gitu. Sampean ingin kehidupan sampean lebih baik ya juga keluar toh. Ya, iya, betul. Saya juga kepingin kehidupan saya lebih baik. Ya wong aku nang Indonesia ya nyambut gawe apa diregani piro. Nah, aku nek nyambut gawe nang Hongkong resik-resik. Nah, podo nyambut gawe ne lho, ya kan? Resik-resik jam 12 sampai jam 6 yo bayarane 3 papat sampai 5 UMR Kediri. Nah, makanya kan sebenarnya dipikir kan podo resik-resik ya Mas Andro ya. Iya, jamnya malah lebih sedikit, nggak lebih panjang. Nah, kan? Makanya disitulah. Betul. Makanya saya punya program bagaimana kalau ibu-ibunya sudah di Hongkong bagaimana anak-anaknya ini dibawa ke Jepang, diikutkan pelatihan di Jepang, bukan pelatihan yang di Indonesia yang bayar sekian mahalnya tapi nggak berangkat-berangkat. Nah, betul. Mending dibayar yang mahal tapi dia sudah berangkat dan sekolahnya di Jepang sekalian. Betul. Sekolah di Jepang, interview di Jepang, ngelamar kerjaan, ada tawaran-tawaran pekerjaan, mereka ngelamar, diterima, ya dari sekolahnya selesai pindah ke pekerjaan daripada belajar di Indonesia kakean rengkes dan reyet malah gak mudah. Mending langsung rono lek kerjaan wis punya toko Tegino, bisa toko Tegino terus kerja terus ngasih orang tuanya ibuke leren dari Hongkong pulang nampani bayaran sekolah anake kan. Iya. Dah nih ya. Loh bisa. Nah ini yang sekarang lagi saya mau proyek. Makanya saya pulang ini kan paspor istri saya habis. Kita bikin paspor di Indonesia. Nanti kita mau berangkat ke Jepang. Nah, aku berarti berdua nanti. Ya, pulangnya itu. Iya. Jadi tak kira jenengan kok. Jadi kami juga berpikir gimana cara membawa generasi kita itu ke hal yang lebih baik gitu. Aku kan ngomong karo bojoku, aku sekolah oleh enggak? Oleh ya wis. Sekolah nang Australia. Kok sampean wis ning kono Mas, anakku kok sampean jak. Aku sekolah nang Australia boleh enggak? Boleh. Sekolah nang Jepang boleh enggak? Boleh. Ya sudah. Syaratnya cuma satu. Aku mau ikut. Oh ya wis, siap. Kan kayak gitu tuh. Saya aja yang udah sekian ya, ibarat usia sekian ya, maksudnya ya cek nom sih tetepan tapi sampai sak sor kuadok. Nah saya masih mau belajar gitu, saya masih mau sekolah. Sekolah adikku selalu mendukung. Ya wis ilmu sekolah. Itu sampai umur berapapun ya tetap ya. Adik saya juga bulan ini kalau nggak besok ujian bahasa Korea. Dia katanya aku di Jepang besok kalau permanennya sudah tak ambil. Sebenarnya dia sudah bisa dapat permanen, tapi dia nggak ngambil karena kalau ngambil itu pajaknya masuk gitu loh. Jadi gajinya dia akan dipotong pajak, makanya dia nggak ngambil permanennya, belum diambil. Berarti kayak yang orang sana asli gitu loh, penduduk asli ya kan dia kan sudah karena sudah 16 tahun kan, tapi dia nggak ambil
Karena kalau juga ngambil itu terus gak ngambil rumah juga eman-eman katanya. Oke. Dipikirkan karena peraturannya Oh, ya. beda-beda kan. Terus rencananya mau diambil, habis diambil dia keluar cari kerjaan di Korea. Makanya belajar bahasa Korea. Nanti kalau di Korea nggak cocok ya balik lagi ke Jepang, nggak ada masalah. Jadi Mas Androno ya ning kene nek Mas Andro neh. ya kan segala sesuatu bisa di set up, Mbak. Bisa dari Iya, di remote. Iya dari manapun sebenarnya bisa. Oh, sebenarnya Tapi kan gini, saya itu malah kepingin hidup itu malah tidak menetap, Mbak. Oh, kayak itu petualang. Kalau sebulan di Hong Kong, sebulan di Indonesia, sebulan di Jepang, sebulan di Australia, saya malah pinginnya kayak gitu. Jadi mana yang bisa diproyeksikan, mana yang butuh diinfokan. Terus misalnya nih ke Jepang, ternyata ada 3, 4, 5, 6, 7 anak-anak yang anaknya mau diberangkatin ke Jepang. Nah, saya langsung turun. Saya kan orangnya action gitu loh. Saya nggak mau cuman teori. Saya pingin oke, siap, ayo kita berangkat del di karena dimasukin kursusan di sana, disewakan rumah. Nah, terus dipantau CCTV nih. Lah wong tuane kepingin ngerti ya wis delok nang CCTV aja, kan zaman sekarang enak. Dari manapun iso. Jadi wong tuane kan bayarinnya nggak rekoso. Nah, nggak bingung anaknya piye. Nah, nyampe di sana dalam 1 bulan 2 bulan kalau mereka belajar sudah mulai cus dicarikan part-time, suruh nyari part-time dong. Kerja part-time, cari uang. Akhirnya nanti uang kursusannya yang dibayarin sama emaknya itu bisa dipulangin. Iya betul. Nah, nanti baru digeser ke visa kerja. Nah, Tokutei Gino itu. Nah, visa kerja itu bisa mendapatkan permanen juga, ada kesempatan. Gitu loh, Bu. Mas. Nah, makanya kan bagi saya uang itu belum segalanya, bukan segalanya, tapi belum menjadi segalanya. Belum menjadi. Jadi saya menjadi orang punya prinsip jangan sampai saya nggak punya uang tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, nggak begitu. Betul. Kalau orang harus kan bisa manfaatkan uang tersebut, Mas. Enggak, kalau orang-orang kan ngapa-ngapain harus pakai uang, kan bilangnya gitu. Kalau saya nggak punya uang ataupun uang saya sedikit, jangan sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, ngerti nggak? Oh ya, paham. Jadinya yang penting kita masih dibutuhkan gitu loh. Jadi walaupun kita nggak punya uang gitu loh. Yang penting itu pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, uangnya datang. Oh betul. Iya Mas, jenengan jan. Betul. Iya, jadi kalau kita manusia ngerasa bahwa nek duit yo gak iso lapo-lapo, capek hidupnya. Capek asli. Iya betul. Memikirkan uang tersebut. Bahkan rasa syukurnya itu bisa dianggap kurang dan nggak ada, bisa jadi. Nah, karena kan gini, kalau uang segini, kita itu nggak ada rasa bersyukur. Pengen lagi. Gitu. Kalau saya enek sekian. Piye carane yang sekian ini jadi 2 kian, 3 kian, 4 kian. Nah, sekian jadi 2 kian, 3 kian, 4 kian, 5 kian, 6 kian kan gitu. Nggih. Iya, Mas. Nah, itu kan sing dibutuhno ilmu. Kayak gini misalnya, sebuah semangka. Kalau contoh ya, sebuah semangka. Semangka itu dijual 1 semangka misalnya $50. Oke. Nah, $50. Terus musim panas kayak gini, semangka diiris tipis-tipis. Betul. Ya, terus dimasukkan freezer ya. Diiris tipis-tipis dimasukkan freezer. Nah, semangka dimasukkan freezer otomatis dijual misalnya $10. Ternyata potongannya ada sampai 20 potongan. Iya, kadang bisa lebih. Nah, 10 kalau dibeli bulat $50 dipotong jadi 20 potongan. Nah, $10 jadi 200. Nah, berapa kali lipatnya? Ada yang lebih cerdas lagi. Jadi habis itu kan dihargai $10. Kalau dijadikan jus semangkanya. Nah, jadinya $15 atau $20 1 gelas. Lah 1 semangka beli $50, dia bisa kembang jadi $300. Nah, ya betul.
Nah begitu loh, itu kan pengetahuan toh, itu berbicara hal yang sepele. Iya, Bagaimana kebanyakan dengan orang mikirnya nggak sampai ke situ. Nah, badan kita, Kebanyakan. kita sudah dikasih badan yang sehat nih. Kita dikasih otak yang mikir nih. Terus mau kamu jadikan apa? Kan kayak gitu tuh. Nggih. Iya, Kamu mau bagaimanakan sesuatu yang sudah saya kasih ini, jarene Gusti Allah. Iya, mesti emang bener, Mas. Nah, gitu loh. Nah, nek sampean sama aku padha ambekane padha mangane. Nek sampean iso ngasilno 5.000 6.000 lah, nek aku iso ngasilno 10.000, bedane nang endi sampean karo aku? Kan kayak gitu. Padahal ya padha ambekane lho, padha menungsone padahal. Nah, padha duwe uteke, padha duwe tangane, padha duwe sikile, malah uripe dhisik sampean lah. Ibaratnya kan kayak gitu, kasarane muni. Kasarane ngomong itu kan seperti itu. Nah, itulah yang harus sebenarnya bisa kita tanamkan ke teman-teman. Jadi kalau udah nyampe di Hong Kong ben gak balik lagi nang Hong Kong iki piye sing diubetno? Piye carane? Iya. Betul, Mas. Tapi kebanyakan lek duit mek saka delek bank ning omah gak nyapo-nyapo, duit iku entek. Makanya kan saya salah satunya tadi bilang, sampean sekarang di Hong Kong nih, sampean nyari sesuatu, oke. Lah anak sampean misalnya tak gowo nang Jepang, apa tak ajari sekolah nang Jepang, belajar nang Jepang. Lah nek dhek bayarane iso 20 juta. Misale 20 juta, 19 juta, 22 juta, sampean mulai mosok ora diwehi 1 juta, kan nggak mungkin. Ya impossible. Nah, makanya kan itu di setting. Nggih. Nggih, Mas. Biar kehidupannya sampai nanti itu nggak kayak gini-gini terus, kan kayak gitu tuh. Iya, Mas Andro. Nah, jadi itu yang lagi saya ingin konsenkan, bahwa satu generasi subscriberku, penontonku ndelok, ya kan. Nah, anak iki piye? Nah, betul, Mas. Aku sampai melok mikir gitu loh. Ya aku sampai melok mikir anake gitu loh. Sampai anaknya melok tak pikir gitu loh. Supaya yang di Hong Kong ini tidak seterusnya kayak gini gitu loh. Bila perlu 3 bulan, bila perlu setahun, 2 tahun, 3 tahun aja. Habis anaknya wis di Jepang, buke mantuk ae tak kirimi. Wis balik. Anaknya wis nang kono wis tokute wis aman, wis ngelihat kondisi, sapa ngerti ya duwe mantu wong kono pisan kan. Iya. Jadi kalau ngomong sama saya itu begini, yang diomongin ini masa depan bukan masa belakang. Nggih, Mas, betul. Jadi pokoknya Isati jangan menoleh masa lalu kita. Nah, gimana caranya masa depan kita lebih baik. Nah, kan ditata, diatur, di sedemikian rupa, di setting. Jadi kalau saya begitu sih. Ya makanya iya, Mas, betul. Jadi ya sudah, saya ngonten. Saya sebenarnya ngonten itu nggak butuh manusianya. Yang saya butuhkan di konten itu adalah masalah-masalahnya teman-teman. Terus bagaimana menyelesaikan masalah itu? Barangkali teman yang lain mengalami hal yang sama. Jadi kita fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada manusianya. Lah nek arek-arek nang jowo kono kan terus ngomong masalah-masalah dikontenin lah. Kontene, ayo kono kok viral ngono kok aib. Lah, kan gitu. Jadi kan dia tidak mengambil nilai dan sisi positifnya. Yang dia ambil adalah hal karena gak teko carane mikir. Iya, Mas. Udah sampai semono pikirannya. Kadang lo, wong sok aib dhewe disebarno, diviralno, wong sak jagat ngerti kabeh. Kebanyakan gitu. Sekarang ngerti karo tidak, wong jenenge ora disebut. Lah iya. Identitasnya ora ketok, raine yo gak jelas. Lah iya. Kan nek ditakoki karo wong kowe wingi cerita ya karo Sandro, sapa cerita? Kok demen cerita? Loh jenenge sapa sing muni sapa ora ngerti to. Orang gawean ngomong ngono kan beres to, Mbak. Nggih. Lah padha karo itu, Mas. Kayak ning kotane Miss Unity kapan kae? Ning Hong Kong sebulan, ning Macau sebulan. Lah kok ora kerasan. Katene kate balik tekoni. Duwe ngetuku tiket gak? Cimakan nih gue nih. Jadi ya sekarang banyak orang-orang aneh ya, tapi ya sudah lah. Itu hidupnya. Lah ya takoni rumahnya mana Trenggalek. Yo harga diriku aku juga Trenggalek woi. Jadi ya apapun itu ceritanya ya, kadang-kadang mereka dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak berpikir lebih mendalam dulu, tapi ya sudah.
Kita nggak perlu menyalahkan ya, karena mungkin ada cara berpikir yang berbeda mungkin dia dibandingkan kita. Kan? Pemikiran mereka itu sesimpel itu gitu loh Mas. Ya nggak apa-apa ya, sekali lagi kan kita juga nggak boleh menganggap bahwa kamu kayak gini, enggak, ya sudah, itu biarkan, dan itu masalahnya dia kan. Intinya kan kita cuman memahamkan dari konten itu, kita jadi tahu bahwa sebenarnya kalau kita keluar negeri itu jangan segampang apa yang dipikirin. Saya mau ke Hong Kong aja, saya risetnya 6 bulan loh. Saya nyari tahunya tentang Hong Kong itu 6 bulan. Saya akan tidur di mana, saya akan kemana, visa hidup. Nah, terus di Hong Kong lagi mengapa? Visa hidupnya itu 1 bulan umurnya. Terus kalau 1 bulan saya memanjangkannya bagaimana? Portnya di mana, bordernya di mana, perbatasannya di mana, kemungkinan saya masuk seperti apa, nanti masuk lagi bagaimana, alasannya seperti apa. Itu 6 bulan loh, Mbak saya berpikir bolak-balik, naik turun, belajar, tak bukai Facebook, tak bukai internet. Yang pertama yang saya buka dan saya pantengin terus itu bakul jamu, Mbak. Loh, kok iso bakul jamu Mas? Ya si Ira itu. Oh, Mbak Ira. Loh, jubatan. Itu juragan. Iya, saya pertama ngelihat Facebook itu. Mikirnya itu. Karena kan yang waktu viral di tahun-tahun itu kan Mbak Ira sing tenare sampai tenar Mbak Ira. 2013, 2020 kan. Sing tak lihat kan itu. Ya kalau sekarang ya Miss Uni lah, intinya kan seperti itu. Maksudnya Ira itu tetap tenaring jembatan mongkok. Ya, makanya kan orang ini jualan jamu, terus tak lihat tak lihat enek sing tak bayang CDI di mana posnya, tak CDI di Victoria Park, tak pepet, gak butuh ya. Ya sudah. Akhirnya aku Victoria Park itu waktu ngumpul-ngumpul dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Jadi dapat kerjaan. Ada orang Amerika sama orang Hong Kong. Nah, ini yang di jalan Mbak Kati itu kan pembantu orang tua. Lah, Amerika sama Hong Kong tadi anaknya. Terus aku ditawarin, mau nggak Dek part-time? Wah, budal, wis gak kakean ngomong. Wis mikir ya Mas ya? Iya, nggak mikir. Budal. Ya nggak aja dan nyari kerjaan. Soalnya waktu itu memang Dek mau nggak part-time. Jadi ditawarin. Tuh. Partai mau Mbak, wis opo ae budal aku Mbak. Wis nang ndi tak parani, tak samperin. Tak telepon bahasa Inggris. Jadi ngerti ternyata Mbak. Budal waktu itu jam 2 siang, aku malam selesai jam 2 malam ya jam 2 malam aku pulang Mbak. Nah di jam 2 malam itu bahwa tidak ada kendaraan, taksi anaknya nggak ada. Wong Taisin naik ke atas terus turun itu nggak ada. Yus aku jalan kaki Taisin. Ya Tuhan. Habis itu numpak bis terus di Victoria Park. Aku tidurnya di Victoria. Besok paginya jam 8 disuruh lagi. Terus lama-lama sama dia, kamu udah malam-malam pulang selesai, kamu tidur sini. Nah. Emang boleh? Loh boleh. Oh, ngirit ya Mas ya. 4 bulan akhirnya Mbak. Dan di situ aku ngerasain apa yang dirasakan teman-teman. Tidur dingin atas 7 derajat, aku di tamu di sofa bayo ademe karu-karuan kemulai tak kali. Kan adem. Tak kali Mbak, di dapur kan ada freezer 4. Kan bawahnya pasti hangat kan? Hangat bawahnya. Tuh, terus sampean tahu nggak? Aku kan nggak ada alas, tapi di situ ada koran. Yos tak alas. Pernah kerdus. Pernah tak foto. Kerdus kan yo anget koran kan. Terus gak nemu. Ya Terus di atasnya kulkas itu di atas cucian itu kok ada paketnya anjing, karena di situ melihara anjing 3. Nah, anjing yang di atas itu kan masih bersih sebenarnya. Nah, tak jalani Mbak. Tak jalani 4 bulan sama dia. Kamu kalau kayak gini terus kan jutking setiap bulan. Aku jutking dulu untuk ngidupin visa gini. Ya wes gak apa-apa. Kadang 2 hari terus aku balik. Halo,
Miss, Sir, Madam, oh ya wis. Mari ngono, daripada kayak gitu kamu mending tak jeng aja. Silakan dijeng. Ya alhamdulillah. Lah dijeng. Oh? Iya, Oh. karena sering keluar masuk. Oke, akhirnya ya apa Mas? Padahal majikanku sendiri yang ke imigrasi, sing Amerika, numpak Nggak sedan. iso Mas. Ya sudah, tak ceritain di kontenku kan. Setelah dijeng gak masuk ya sudah. Balik nang Victoria ketemu sama Ira. Pas aku di Ya. tempat majikan, tanyain sama dia, kamu mau nggak part-time hari Minggu katanya. Nggak mau, aku kalau Minggu libur. Aku libur hari Rabu. Kalau kamu mau part-time aku hari Rabu libur. Libur hari Rabu, gak hari Minggu, Mbak. Ya wes dari situ begitu Ira ngomong, ya wes kowe ngewangi. Aku ya wis jual toko Indonesia. Delai sampai 20 toko, sampai 30 toko. Tak iderno sampai 1,5 tahun. Sakit juku iki, Mbak. Entuk duwe, entuk jodoh ya Mas. Nek kabeh padahal sampean ngerti Iya. duit gawe iku garek piro nang sakku? 900.000 wong dolar iku muk petang 900 rupiah iku nek dijolno muk dadi petang Hongkong dolar. Lah Gak sampai 500 waktu itu. Western Union. Tapi zaman semua sik rada aji lho Mas ya beda saiki. Gak Semono. Gak aji, Mbak. Cuman ya sarapane nek sampean ngerti 7-Eleven nek roti sing kuandel segitiga. Siji ku karo susu sing $6 sing rasa pisang, rasa pepaya iku. Nah, iku sing tak ombe, Mbak. Makane aku ndelok ceritane arek-arek saiki dihapusi nang kene gak lapor ra ya tak guyu tok rerek. Aduh, gemuk. Lah iya jarene ning kene roti kayak go. Iya toh? Iya, maksud aku kan kadang-kadang lho sing iku aku ngene-ngene terus